Saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Okit. Jadi, di dalam program pengabdian pada masyarakat untuk skema perguruan tinggi akademik ini, Bapak Ibu nanti dapat melihat secara jelas di halaman 5. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya selama ini Bapak Ibu dosen itu melaksanakan ya Tridharma dengan baik, namun mungkin lebih banyak kepada pendidikan ya, atau mungkin risetnya juga hanya sebagian kecil saja, pengabdian yang kadang-kadang sering dilupakan. Sehingga seringkali Bapak Ibu itu memplesetkan itu pengab-pengab yang dianya itu tidak kunjung didapat. Nah, inilah yang kita perlu memperbaiki ya, Tridharma kita itu dengan baik, seimbang ya. Artinya apa? Supaya Bapak Ibu ini dapat mengkombinasikan ya segala Tridharma itu dengan interaksi antara perguruan tinggi dan industri dan mitranya. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari program pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam program pengabdian kepada masyarakat, saya kira ini sudah kita ketahui bersama ya. Kita harus mengikuti standar yang sudah diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ya, nomor 3 tahun 2020. Tidak. Monggo. Ngapunten, ini tadi saya ganti koneksi karena agak bermasalah dengan koneksi sejak dari tadi pagi. Monggo. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya melanjutkan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di awalnya. Mudah-mudahan link and match ini sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, Prof. Wisnu. Baik, jadi artinya Ibu Bapak sekalian, di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kesatuan dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi aspek pendidikan, aspek riset dan pengabdian ini kemudian menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koneksi dengan masyarakat, tentunya berbasis pada hasil riset ataupun keterlibatan para mahasiswa untuk membantu kegiatan pengabdian ini. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Prof. Wisnu. Saya melanjutkan lagi bahwa di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kita dihantarkan oleh Pak Direktur Prof. Faiz bahwa masing-masing perguruan tinggi itu harus melakukan kolaborasi. Jadi nanti akan ada semacam pengelompokan atau klasterisasi, dan antar klaster satu dengan klaster yang lain itu nanti bisa saling melakukan kolaborasi, dan nanti dasarnya adalah pada klaster yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian. Kita bicara filosofi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Intinya kita berbasis pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkait dengan kondisi lingkungan atau kondisi yang menjadi hambatan bagi masyarakat. Lalu para dosen itu nanti bisa masuk untuk misalnya seperti ini ya. Jadi ini kondisi di desa yang tidak memiliki penerangan listrik dari PLN. Nah, dengan adanya sumber daya air yang cukup tinggi, maka teman-teman itu bisa membuat semacam teknologi berbasis turbin untuk membangkitkan listrik di kawasan itu. Nah, kemudian tidak hanya teman-teman dari satu bidang teknik elektro atau teknik mesin atau bidang teknik, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan teman yang dari bidang pendidikan. Dengan adanya listrik, maka proses belajar itu bisa sampai malam karena listrik sudah tersedia untuk proses pembelajaran. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini juga bisa berbasis misalnya sumber daya, ya, sumber daya yang ada di kawasan
suatu wilayah atau desa tertentu itu kita maksimalkan ya. Ini misalnya pewarna alam di sini. Nah, yang bergelut di bidang pewarna alam tidak hanya dari bidang kimia atau teknik industri atau yang terkait langsung. Ya, teman-teman dari bidang ekonomi bisa masuk ke situ. Kemudian teman dari bidang informatika juga bisa masuk ke situ untuk menginformasikan kepada khalayak, kepada masyarakat bahwa potensi adanya sumber daya, sumber alam yang berupa suatu pewarna alam itu bisa dikembangkan. Jadi intinya filosofi pengabdian kepada masyarakat itu pertama basisnya adalah bidangnya harus lebih dari satu antar bidang. Kemudian kedua, karena kebijakan di tahun ini itu adalah kolaborasi, berarti Ibu Bapak sekalian harus memikirkan di dalam mengajukan proposal akan berkolaborasi dengan siapa, ya. Dan yang berikutnya filosofi ketiga yaitu bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu tidak harus dipecahkan dengan bidang yang terkait dekat saja. Misalnya untuk kerajinan yang wujudnya adalah terkait dengan batik ya. Batik ini tidak hanya teman-teman dari teknologi tekstil, tapi teman dari pengurusan untuk limbah itu bisa masuk ke situ. Kemudian terkait dengan pemasaran masuk ke situ. Jadi artinya kegiatan ini untuk pengabdian memang wajibnya multi bidang ya. Ibu Bapak sekalian, ini yang terkait dengan ketentuan umum pelaksanaan pengabdian. Ini yang pertama, syaratnya adalah dosen ya yang memiliki NIDN atau NIDK Ibu Bapak sekalian ya. Jadi bukan ASN dari kementerian atau lembaga lain. Nah, kemudian juga wajib melibatkan mahasiswa yang memiliki NIM dan seluruh informasi yang didapatkan itu sumbernya adalah dari Bima. Belum lama ini beredar banyak buku panduan, beredar banyak slide-slide yang barangkali tidak terstandar ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, ketika akan mencari berbagai macam informasi terkait buku panduan, terkait buku pedoman pengelolaan, itu semuanya diambilnya dari Bima. Karena khawatirnya yang di-share dari WA grup yang lain itu barangkali belum yang final. Ibu Bapak sekalian, usulan kegiatan pengabdian ini dari setiap dosen bisa mengajukan maksimal 2 usulan ya. Satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota ya. Nah, kemudian juga nanti secara sistem itu juga akan dikenalkan bahwa pada program yang berjalan yang pada tahun ini masih ada penelitian pengabdian lanjutan, maka tidak dapat mengajukan usulan baru ya. Jadi untuk tahun ini dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana. Jadi ini khusus yang punya kegiatan pengabdian lanjutan yang sebagai ketua. Nah, kemudian dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal 3 kali sebagai ketua dari skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Jadi pemberdayaan berbasis masyarakat itu adalah kegiatan monotahun Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian hanya bisa mengajukan sebagai ketua itu 3 kali. Oh, 2 kali yang sama sebagai ketua. Nanti secara sistem nanti akan nampak sendiri ketika nanti Ibu Bapak sekalian sudah ketiga kalinya sebagai ketua di skema untuk pengabdian monotahun, maka tidak bisa mengusulkan kembali untuk skema yang itu, sehingga harus berganti untuk yang multi tahun atau menjadi anggota yang monotahun ya. Kemudian pengabdian itu dapat dihentikan sebelum waktunya apabila ditemukan itu kegiatan tersebut memperoleh pendanaan ganda. Jadi double funding ya Ibu Bapak sekalian. Ini biasanya ketahuan kalau pas Monef. Jadi bisa Monef
internal ataupun Monef eksternal. Tapi rata-rata yang menemukan itu biasanya Monef eksternal. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah dapat sumber anggaran dari dana yang lain, mohon tidak duplikasi karena kasihan dengan teman yang lainnya. Ibu Bapak sekalian, terutama yang dari LPPM atau Lemlit atau nama yang sejenis, mohon kiranya ketika nanti para dosen itu sudah mendapatkan keputusan untuk menang atau mendapatkan penugasan pelaksanaan di tahun 2023, maka adalah wajib melakukan pengawasan atau Monef internal, ya. Jadi nanti Monef internal ini juga harus diacu sesuai dengan sistem penjaminan mutu di masing-masing LPPM. Kemudian Ibu Bapak sekalian, masing-masing pelaksana kegiatan pengabdian itu wajib membuat catatan harian atau logbook, karena ini sangat penting ya untuk proses pengajuan atau bukti HKI ya. Jadi semua ini mohon kiranya juga dilakukan untuk melengkapi catatan harian. Kemudian ada semacam punishment, terutama adalah para pelaksana yang tidak mengunggah laporan wajib. Ya, jadi artinya laporan dan luaran wajib yang tidak diunggah sesuai dengan waktunya, maka tidak dapat mengajukan pada 1 tahun periode usulan ya Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian pertanggungjawaban dari kegiatan pengabdian ini mengacu pada ketentuan SBM tahun anggaran yang berlaku, dan kemudian pelaksana pengabdian ini juga wajib menyebutkan sumber pendanaan ya pada saat melakukan publikasi, entah itu dalam publikasi media massa atau publikasi seminar internasional, nasional, atau video, poster, dan semuanya ya. Jadi sumber pendanaan harus disebutkan di dalam luaran-luaran. Kemudian Ibu Bapak sekalian, karena dari kementerian itu memiliki program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, maka nanti di dalam usulan itu juga harus ditetapkan adanya program yang diacu di dalam MBKM yang nanti harus disampaikan diantaranya kalau nanti kewirausahaan berbasis mahasiswa ya, itu program skema multi tahun itu nanti ikutnya MBKM yang program skema nomor 6 ya kan. Kemudian untuk kegiatan yang ada di desa mengatasi kemiskinan, maka ini bisa dilakukan sebagai MBKM proyek kemanusiaan ya. Nah, kemudian juga karena sekarang itu eranya segala proses, segala program itu harus mengacu pada indikator kinerja utama, maka Ibu Bapak sekalian juga di dalam usulan itu harus menyebutkan minimal 2 ya Ibu Bapak sekalian. Apa itu 2? Yang satu adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, kan wajib ya setiap skema yang dibuka di tahun ini ada 8 skema itu program ini wajib melibatkan mahasiswa ya, sehingga ini nanti IKU 2 sudah tercapai. Nah, kemudian program ini juga mengharuskan dosen berkegiatan di luar kampus, itu kalau yang di luar kampus. Bisa juga nanti IKU yang dicapai itu hasil kerja dosen, berarti bisa mengakses pada IKU 5 Ibu Bapak sekalian. Jadi silakan nanti di dalam proposal itu disampaikan hal yang terkait MBKM, hal yang terkait dengan IKU ya. Kemudian ada proses untuk circle pengusulan yang nanti bisa dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian mulai kemarin ya Ibu Bapak sekalian, di mana skema ini nanti akan ada 2 kali proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan substansi ya. Kemudian untuk kegiatan pengabdian yang multi tahun Ibu Bapak sekalian itu ada proses site visit atau
kunjungan di lapangan ya. Jadi nanti kalau memang dari seleksi substansi itu sudah dinyatakan memenuhi passing grade, maka nanti dari DRTPM akan membuat pengumuman untuk pengusul siapa saja yang nanti akan di site visit oleh Prof. Wisnu lah, oleh Prof. Widnyana atau reviewer yang lain ya, untuk melihat kesiapan apakah benar para pengusul itu di dalam mengusulkan kegiatan multi tahun. Sekali lagi, site visit itu khususon kegiatan multi tahun ya. Itu apakah benar-benar sudah siap dari sisi sumber daya manusia, sumber dana, kolaborasi dan lain-lain. Nah, proses visit ini nanti bisa ditetapkan secara online ataupun secara luring tergantung kesempatan, waktu, dan anggaran ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, pasca ada seleksi administrasi, substansi, dan site visit, maka dilakukan suatu proses penetapan dari usulan yang dianggap layak untuk didanai tahun 2023 ya. Penetapan ini akan dilakukan bukan oleh reviewer tetapi oleh DRTPM, tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan ya. Jadi teman-teman dari Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat semuanya itu dapat semacam kuota untuk yang bisa memenangkan hibah ya. Kemudian pelaksanaan dan proses pemantauan itu nanti akan dilakukan prosesnya sesuai dengan waktu-waktunya. Mohon kiranya nanti kalau yang dari LPPM senantiasa memantau ya, kapan waktu akan dilakukan proses MONEF secara internal, kapan waktu untuk MONEF eksternal, dan termasuk pelaporannya. Jadi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai macam sistem dari timnya, kemudian dari pihak eksternal, dari mitra PM, dan semua hal itu harus dibuktikan dengan baik. Ibu Bapak, ini yang terkait dengan satu tema yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di tahun ini. Ada 9 tema ya. 9 tema di mana Ibu Bapak sekalian harus menetapkan mau pakai tema pangan, energi, kesehatan, transportasi ya. Kemudian juga terkait dengan 5 program prioritas ya. Jadi kalau di Kementerian Riset dan Teknologi itu ada 5 program prioritas, di matching fund juga begitu ya Ibu Bapak sekalian. Nanti silahkan dipilih mau green economy, blue economy, dan seterusnya. Nah, ini gambaran singkat lingkup yang terkait dengan kategori atau suatu proyek yang nanti akan ditetapkan oleh Ibu Bapak sekalian. Apakah nanti terkait dengan ekonomi hijau atau ekonomi biru, itu nanti tinggal dicocokkan ya. Jadi kalau kaitannya dengan aspek pangan, pertanian, teknologi untuk pemupukan dan lain sebagainya, itu nanti ekonomi hijau ya. Kemudian kalau akan mengembangkan kawasan wisata yang merupakan kawasan yang diunggulkan di suatu kawasan, itu bisa mengambil program prioritas pariwisata ya. Kemudian ekonomi digital ini bukan berarti ini hanya orang ekonomi yang bisa masuk ya, tetapi semua bidang yang terkait dengan digitalisasi, terutama juga untuk meningkatkan kapasitas bagi mitra UMKM, DUDI ataupun masyarakat secara umum ya. Ibu Bapak sekalian, ini ada skema pengabdian, skema utama ada 3 nggih. Yang pertama skemanya itu adalah skema terkait dengan kegiatan pengabdian berbasis masyarakat ya. Nah, kegiatan ini ada 3 ya. Ada PKM ya, proses untuk pemberdayaan kemitraan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakat pemula kalau dulu PKMS ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, dulu KKN tematik atau KKN PPM ya.
Ini merupakan kegiatan monotahun Ibu Bapak sekalian ya. Jadi yang merah ini monotahun. Kemudian yang warna hijau ini Ibu Bapak sekalian adalah pemberdayaan berbasis kewilayahan ya. Ini ada 2 program utama yaitu pemberdayaan desa binaan PDB. Kalau dulu nomenklaturnya adalah PPDM atau Desa Mitra ya. Untuk pemberdayaan wilayah atau PW dulu mungkin nomenklaturnya ada Sibermas ya, PKW ya, semuanya prinsipnya adalah bagaimana meningkatkan korelasi ataupun kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kemudian juga mengaktifasi program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat ya. Nah, kemudian skema yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, itu pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ya. Jadi di 3 program yang dikelompokkan di dalam PBK itu ada kewirausahaan berbasis mahasiswa. Dulu kalau Ibu Bapak sekalian ingat istilahnya PPK ya. Jadi nanti ada mahasiswa yang kita didik untuk menjadi calon wirausaha. Kemudian program yang kedua adalah PMUPUT ya, singkatannya begitu, pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah. Tentu saja mengacu pada informasi pemerintah daerah setempat bahwa komoditas atau kegiatan itu merupakan produk unggulan daerah setempat. Nah, kemudian kewirausahaan yang bisa juga dilakukan di dalam kampus Ibu Bapak sekalian, namanya PUK ya. Ini yang nanti secara detail akan kita terangkan satu persatu. Nah, skema pengabdian kepada masyarakat di tahun ini itu kita buat pengelompokannya berdasarkan klaster yang sudah diumumkan ya, Ibu Bapak sekalian. Ada klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan. Nah, untuk yang PMP, jadi pemberdayaan masyarakat pemula itu hanya bisa mengikuti program diikuti oleh klaster pratama dan binaan ya. Jadi ini sambil belajar tetapi nanti bisa kerjasama atau kolaborasi dengan perguruan tinggi klaster yang lain ya, sehingga nanti dimungkinkan untuk kolaborasi saling memberikan kepandaiannya, kemampuannya kepada klaster yang di bawahnya ya. Jadi ini satu hal yang diunggulkan dari DRTPM, inisiasi dari Prof. Faiz, bahwa semua kegiatan pengabdian itu berbasis pada saling asah, asih, dan asuh, sehingga harapannya semua di masa depan itu secara berkelanjutan bisa melakukan proses kerjasama ya. Dari 8 program yang dikeluarkan pada tahun ini, Bu Bapak sekalian, dari 4 klaster ini bisa melakukan kolaborasi ya. Kemudian untuk kemitraan itu juga nanti dimungkinkan ya. Jadi untuk yang KKN PPM itu dimungkinkan mendapat kemitraan, menambah anggaran sehingga kegiatan PMM ini bisa berhasil lebih maksimal ya, mahasiswa yang diterjunkan dalam program KKN atau mahasiswa membangun desa ya. Ibu Bapak sekalian, ada karakteristik kolaborasi stakeholder program pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk kegiatan yang monotahun Ibu Bapak sekalian itu anggarannya dari DRTPM. Untuk yang PMP itu 25 juta. Memang ini merupakan program untuk awalan ya. Jadi untuk perguruan tinggi yang masih belajar untuk membantu masyarakat tentu saja dengan metode sesuai dengan standar DRTPM ya. Kemudian untuk anggaran PKM ya itu 50 juta. Kemudian untuk anggaran yang PMM ya, jadi pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, dulu namanya KKN PPM itu 75 juta. Semuanya ini monotahun Ibu Bapak sekalian. Nah, 5 kegiatan yang programnya itu multi tahun Ibu Bapak sekalian, itu untuk yang KBM
atau kewirausahaan berbasis mahasiswa itu anggarannya 150 juta, dan ini harus ada anggaran sharing dari perguruan tinggi, Bu Bapak sekalian, dan itu nanti dibuktikan dari pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa sanggup untuk sharing anggaran sebesar 20 juta per tahun. Kemudian untuk lingkup PMU PUT ya, untuk produk unggulan daerah itu adalah wajib bagi mitra Dudi atau CSR itu memberikan anggaran sharingnya sebesar minimal 10 juta ya. Mau 15 boleh, 11 boleh, 9 enggak boleh ya. Nah, kemudian untuk pengembangan usaha kampus, jadi nanti hasil-hasil riset dari Ibu Bapak dosen yang mungkin untuk bisa dikomersialisasikan, bisa saja itu dikembangkan menjadi program PUK ya. Program PUK ini per tahunnya adalah 200 juta dengan anggaran pendamping dari perguruan tinggi 30 juta per tahun ya. Jadi ini semua nanti usulannya juga harus ada bukti bahwa kesanggupan dari perguruan tinggi untuk sharing anggaran 30 juta itu ada ya. Kemudian skema yang ketiga yaitu pemberdayaan berbasis wilayah. Yang pertama adalah pemberdayaan wilayah ya. Kalau dulu Sibermas atau PKW ini basisnya adalah kegiatan yang diprioritaskan di dalam RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Oleh karena itu anggarannya juga nanti harus didampingi oleh anggaran yang dimiliki oleh Pemda setempat ya, mau dinas pertanian, mau dinas pendidikan, mau dinas perikanan, peternakan dan lain sebagainya, silahkan ya. Minimal per tahunnya adalah 100 juta. Kemudian untuk lingkup pemberdayaan desa binaan, karena basisnya adalah hasil riset yang diterapkan ke desa mitra ya atau desa binaan, itu maka Ibu Bapak sekalian perguruan tinggi wajib untuk sharing anggaran sebesar 10 juta per tahun ya. Kita bicarakan satu persatu skema pemberdayaan berbasis masyarakat ya. Program ini persyaratan umumnya adalah tim pengusul berjumlah 3 orang, di mana pengusul ketua dengan anggotanya itu paling tidak dari 2 bidang yang berbeda. Kemudian dimungkinkan untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain ataupun dengan vokasi ya, dimungkinkan untuk itu. Kemudian tim pengusul memiliki kapabilitas sesuai dengan tema ya. Jadi artinya tema yang diusung itu terkait dengan bidang peternakan ya, salah satu dari anggota itu juga harus ada yang berasal dari bidang peternakan begitu ya. Itu nanti akan dilihat dari rekam jejaknya Ibu sekalian. Kemudian ketua pengusul minimal berjabatan fungsional lektor dan memiliki SINTA skor overall minimal 50 untuk bidang saintek, jadi tidak setinggi yang penelitian ya. Kemudian bidang soshum ya dan seni ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki SINTA skor minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni untuk PMP ya. Kalau yang di atas tadi untuk PKM dan PMM. Ibu Bapak sekalian, pengusul hanya boleh melaksanakan skema kemasyarakatan sebanyak 3 kali selaku ketua untuk yang monotahun ya. Jadi sudah disebutkan. Kita kupas satu persatu pemberdayaan masyarakat pemula ya, masih ingat tadi jumlahnya atau anggarannya 25 juta ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian untuk kolaborasi itu bisa dilakukan, dimungkinkan antara perguruan tinggi klaster Pratama, binaan dalam LL Dikti yang sama, itu dimungkinkan. Kemudian adalah wajib melibatkan 2 orang mahasiswa
jangan lupa nanti dibuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan MBKM sebesar rekognisinya 5 SKS ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian permasalahan yang ditangani minimal satu bidang ya. Jadi mau bidang produksi, mau bidang pemasaran, mau bidang manajemen dan lain sebagainya itu bisa dilakukan ya. Kemudian jarak antara perguruan tinggi pengusul dengan mitra ataupun masyarakat yang didampingi itu maksimal 100 km. Memang nggak boleh jauh-jauh karena anggarannya tidak banyak. Dan nanti kan ada persyaratan persentase untuk transportasi tidak boleh lebih dari 15% ya. Sehingga kalau jaraknya terlalu jauh maka biaya untuk transportasinya akan tinggi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kriteria masyarakat yang menjadi sasaran dari program ini bisa masyarakat yang memang sudah memiliki usaha ya, atau masyarakat yang belum produktif ya. Jadi misalnya ibu-ibu PKK yang ingin menjadi wirausaha ya, ini nanti tunjukkan prasyarat-prasyarat minimal jumlah anggotanya ada berapa orang, lihat sekali lagi pada panduan ya. Jangan sampai melanggar dari ketetapan ketentuan dari panduan ya, jumlah mahasiswa minimalnya berapa, jarak maksimalnya berapa, kemudian anggarannya berapa, itu semuanya mengikuti panduan ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini program yang berikutnya yaitu pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM. Ini sudah sangat biasa di periode yang lalu, namanya juga tidak berubah PKM. Mungkin agak mirip dengan PKM kemahasiswaan ya, tapi kalau ini PKM-nya dosen yang harus melibatkan mahasiswa. Nah, anggarannya adalah 50 juta ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian mahasiswa itu sama dengan yang untuk pemula PMP itu sebanyak 2 orang yang direkognisi sebanyak 5 SKS. Nah, permasalahan yang ditangani itu minimal 2 bidang masalah ya. Jadi nanti di dalam perumusan masalah yang diungkapkan di dalam proposal itu harus ditunjukkan bahwa ini ada 2 bidang masalah yang dipecahkan di dalam program yang mendapatkan anggaran 50 juta ini. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kita juga harus minimal mengungkapkan IKU apa yang terkait ya. Tadi kan sudah saya sampaikan minimal ada 2 IKU yang terkait. Kemudian jarak maksimal Ibu Bapak sekalian itu 200 kilo ya, 200 kilo antara perguruan tinggi dengan mitra atau masyarakat yang didampingi. Nah, kemudian juga Ibu Bapak sekalian 200 kilo itu kalau misalnya teman dari Ambon yang lokasi antara pulau satu dengan yang lain itu lebih besar dari 200 kilo masih bisa. Yang di NTT juga masih bisa selama masih dalam satu provinsi ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian waktu kerjanya itu 8 bulan. Nggak boleh nanti dengan alasan biar kelihatannya rajin tak tulis 9 bulan langsung gugur nanti dari sisi administrasi Ibu Bapak sekalian ya. Kemudian ini program yang berikutnya pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ini dasarnya adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa minimal 20 orang. Kalau yang tadi 2 program yang pertama PMP dan PKM itu hanya 2 orang mahasiswa. Kalau untuk KKN ini minimal 20 orang ya. Kemudian yang dipecahkan itu ya tematik, tergantung tema yang nanti diajukan yang ada di lokasi dari PMM ini ya. 2 bidang masalah yang nanti dihadapi oleh masyarakat dibantu oleh para mahasiswa. Tentu saja Ibu Bapak sekalian jangan lupa melakukan proses penghitungan dari jam kerja efektif kegiatan kemahasiswaan 144 jam ya. Durasinya 8 bulan tapi sebetulnya di lapangannya itu hanya 1 sampai 2,5 bulan.
Lainnya untuk apa? Ya untuk moneh, pengawasan, ya, kemudian pengajuan proposal, perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian dosen pembimbing lapangan yang berperan membimbing dan mengarahkan mahasiswa itu wajib ada, ya. Jadi nanti mahasiswa itu juga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lainnya untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi kegiatan KKN atau PMM, ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, luaran-luaran ada dua macam, ya. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan, ya. Yang wajib itu adalah nanti Ibu Bapak sekalian harus mengkuantifikasikan level keberdayaan mitra, ya. Jadi nanti tidak boleh masyarakat menjadi semakin sejahtera, tidak boleh, ya. Harus meningkat pendapatannya dari sekian menjadi sekian, meningkat produktivitasnya dari sekian kilo per minggu menjadi sekian kilo per minggu, ya. Jadi artinya angka-angka prediksi kuantitatif itu sangat penting artinya, sehingga Ibu Bapak sekalian nanti di dalam mewujudkan proposal itu proses untuk level keberdayaan itu sebaiknya dituliskan secara kuantitatif, dibikin metrik, itu nanti akan lebih bagus, ya. Kemudian juga artikel yang dipublikasi di jurnal ber-ISSN, saya berharap ini nanti untuk melihat apakah memang jurnalnya itu sudah ber-ISSN atau seminar nasionalnya itu sudah berpengalaman, maka di proposalnya itu sudah ditulis linknya, ya Ibu Bapak sekalian, termasuk nanti media massa yang nanti akan dijadikan target untuk luaran wajibnya. Ini semuanya sudah dilengkapkan di dalam usulan atau proposalnya, karena nanti poin-poin penilaian yang ada di panduan pengelolaan, sekali lagi panduan pengelolaan, itu nanti ada item-item apa saja yang dinilai, ya Ibu Bapak sekalian. Di situ nanti yang luaran sifatnya nasional nilainya lebih tinggi dan seterusnya, yang lokal atau repositori itu nilainya rendah. Luaran tambahan bisa direncanakan seperti membuat HKI ataupun buku ber-ISBN ataupun TTG yang lain, karena itu sangat punya makna nanti kalau didata melalui prestasi di Sinta dalam rangka klasterisasi, ya. Nah, skema yang kedua Ibu Bapak sekalian yaitu pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ya. Nah, skema ini persyaratan umumnya tim pengusulnya itu minimal 3 maksimal 4 orang, ya. Beda dengan yang monotahun tadi maksimal pengusulnya adalah 3 orang, ya. Adalah hal yang wajib bahwa program ini melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain sehingga ada prinsip saling asah dan asuh, ya. Nah, kegiatan ini juga Ibu Bapak sekalian paling tidak ditangani oleh minimal 2 kepakaran, ya, dengan capaian IKU minimal 2 indikator, ya. Jadi nanti di dalam proposal memang harus dibunyikan apa kaitannya dengan IKU, apa kaitannya dengan 5 program atau 9 program prioritas. Kemudian MBKM-nya nanti mahasiswanya akan direkognisi menjadi berapa SKS dan seterusnya, ya. Kemudian khusus untuk ruang lingkup PUK, tim pengusul itu mendapatkan rekomendasi dari ketua LPM atau DPPM atau LPPM atau istilah lain di masing-masing perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari 1 usulan PUK. Ingat, PUK itu anggarannya per tahunnya adalah 200 juta. Jadi intinya perguruan tinggi tersebut dapat mengkomersialisasikan hasil risetnya, ya. Kemudian ketua pengusul itu dengan minimal jabatan fungsionalnya rektor dan memiliki Sinta skor overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang sosum dan seni. Jadi Ibu Bapak sekalian nanti khususnya dari LPPM itu bisa mengecek apakah seluruh dosen itu sudah punya IDC
Sinta sehingga kemampuan atau mungkin tidaknya untuk bisa mengajukan proposal di BIMA itu adalah lebih besar atau sesuai dengan prasyarat di mana masing-masing harus punya ID Sinta dan Sinta Skor. Nah, untuk kewirausahaan berbasis mahasiswa, dulu namanya PPK ya Ibu Bapak sekalian, itu anggaran dari Dikti atau DRTPM itu sebesar 150 juta. Tentu saja nanti masalah anggaran juga akan dilihat ya, dikaitkan dengan anggaran yang diperkenankan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian sharing dana dari perguruan tinggi itu minimal 20 juta dan harus dibuktikan dengan pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, yang dididik siapa Ibu Bapak sekalian? Yang dididik adalah 20 orang mahasiswa ya, 20 orang mahasiswa yang akan dididik menjadi calon wirausaha. Kalau yang nanti masih ada di dalam kampus itu namanya tenant inwal ya. Nanti kalau sudah 5 orang atau 3 kelompok itu dikeluarkan setiap tahunnya, itu disebut sebagai tenant outwall ya. Jadi istilah-istilah seperti itu merupakan hal yang biasa di dalam skema program kewirausahaan berbasis mahasiswa. Nah, kriteria tujuan atau sasaran dari 20 orang mahasiswa setiap tahun, minimal 20 ya. Bu, saya kepengen 21, silahkan ya. Tapi setiap tahun minimal menghasilkan paling tidak 5 orang mahasiswa yang menjadi wirausaha mandiri ya, atau tenant outwall ya. Lah kemudian tahun berikutnya ya, karena syaratnya minimal per tahun itu 20 ya, yang 5 itu harus digantikan mahasiswa yang lain untuk kita didik bisa membuat bisnis plan dan siap untuk menjadi tenant outwall ya. Jadi program ini adalah program untuk mengajari mahasiswa di dalam menjadi calon wirausaha ya. Tentu saja wirausaha yang kreatif ya Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak boleh atau nilainya nanti akan lebih baik kalau produk yang diwirausahakan itu spesifik perguruan tinggi, memiliki nilai lebih ya. Jadi boleh misalnya produk makanan yang keripik pisang, keripik kentang, tapi keripik yang demikian yang memiliki antioksidan misalnya begitu ya. Jadi sesuatu yang memiliki nilai lebih yang merupakan bagian dari keunggulan perguruan tinggi itu Ibu Bapak sekalian. Nah, program yang berikutnya untuk kewirausahaan yang berbasis pada usaha dari produk unggulan daerah. Jadi para dosen nanti melihat potensi di daerah tertentu lah produk unggulannya apa ya, nanti bisa ada dilihat di dalam informasi yang ada, misalnya di Jakarta dalam angka, di Banten dalam angka, di situ pasti ada pernyataan produk unggulannya apa Bapak sekalian ya. Nah, dana yang bisa diajukan ke DRTPM itu maksimal adalah 150 juta ya, di mana sharing dari perguruan tinggi itu adalah sebesar minimal 10 juta ya. Kemudian dana mitra diwajibkan telah memiliki aset 150 juta dengan omset senilai 150 juta per tahun, dan itu Ibu Bapak sekalian harap dibuktikan, dinyatakan di dalam analisis situasi di bagian pendahuluan ya. Di situ bisa ditunjukkan bahwa perguruan tinggi itu berkolaborasi dengan mitra yang memiliki aset 150 juta dan omset per tahun itu 150 juta juga ya. Jadi bukan usaha yang kecil-kecilan sekali ya. Kalau masih kecil-kecilan pakai saja skema yang monotahun ya. Nah, karena multi tahun Ibu Bapak sekalian, itu yang dilibatkan mahasiswanya adalah 4 orang ya. 4 orang ini ingat harus dikaitkan dengan program MBKM ya, direkognisi menjadi 5 SKS ya minimal. Kemudian kegiatan ini berdurasi 3 tahun
di dalam proposalnya sekaligus diceritakan sekuen 3 tahun itu mau apa, target per tahunnya mau seperti apa, kemudian target-target itu pun juga harus terkuantifikasi sehingga reviewer itu bisa menilai tingkat kesiapan dari tim ini untuk meningkatkan, mengangkat produk unggulan daerah itu menjadi produk yang bisa dibanggakan. Begitu Ibu Bapak sekalian. Dan kolaborasi yang dilakukan itu adalah wajib ya. Lihat ini nanti kolaborasi kepakarannya antara klaster mandiri, utama, madya ya, ataupun ada di perguruan tinggi di kawasan wilayah LL Dikti yang sama. Kemudian kewirausahaan yang ada di dalam kampus Ibu Bapak sekalian namanya PUK ya. Per tahunnya adalah 200 juta. Itu nanti harus didampingi anggaran dari perguruan tinggi sebesar 30 juta per tahun ya. Nah, kemudian melibatkan mahasiswa minimal 4 orang ya. Akan lebih diunggulkan apabila mahasiswa yang dilibatkan itu punya pengalaman di dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Nah, itu nanti dibunyikan di dalam proposal sehingga itu nanti akan dinilai lebih ya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, lokasi kegiatan itu ada di dalam perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu memproduksi sesuatu ya, sesuatu bisa mesin lah, bisa makanan, bisa jasa, semuanya itu bisa. Yang penting basisnya adalah dari hasil riset yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan PUK ini ya. Luaran dari skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan ini nanti harus ditunjukkan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ya. Jadi ada pemberdayaan mahasiswa yang dilibatkan, kemudian untuk publikasi juga nanti ada wajib publikasi di dalam per tahunnya, ada wajib yang di seminar internasional atau nasional, kemudian video kegiatan yang diupload di media sosmed ya, kemudian artikel media cetak ya, harapannya adalah yang lingkupnya nasional, karena semakin itu lingkupnya nasional nanti tunjukkan linknya begitu, nilainya akan semakin tinggi. Jadi nanti di dalam pengusulan proposal itu kita mengusahakan semua poinnya itu poin maksimal. Nah, poin maksimalnya nanti lihatnya dari mana Bu? Oke, lihatnya dari panduan pengelolaan. Ibu Bapak sekalian bisa lihat itu di lamannya Dikti ya. Sehingga nanti Ibu Bapak sekalian mengajukan proposal itu bisa kompetitif ya, menang bersaing dari perguruan tinggi yang lain. Nah, kemudian ada luaran tambahan di masing-masing tahun bisa ini disampaikan, tapi kalau sudah menyampaikan luaran tambahan itu nanti pasti ditagih oleh Pak Direktur ya. Jadi kalau nanti luaran tambahannya di tahun sesuai dengan janjinya itu tidak dilaksanakan, lah nanti kena punishment ya, tahun berikutnya tidak boleh mengajukan atau kegiatan multi tahun itu diterminate ya. Skema pemberdayaan berbasis wilayah ya, PBW kalau dulu yang PW itu PKW ya. Jadi banyak sekali istilah ya, Bu Okit itu ganti-ganti itu juga kadang-kadang harus lihat ini PW itu apa gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada pada saat ini untuk pemberdayaan berbasis wilayah ini. Persyaratan umumnya adalah pengusulnya berjumlah 4 orang Ibu Bapak sekalian, di mana tim pengusulnya itu memiliki rekam jejak berdasarkan CV yang ada di Bima yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan ya. Jadi kepakarannya itu sesuai dengan rumpun ilmu level 2 yang berbeda ya. Karena apa? Karena masalahnya atau lingkup kegiatannya itu juga harus terkait dengan 2 bidang yang berbeda. Nah, oleh karena itu supaya keberhasilannya itu tinggi, maka kepakaran dari tim pengusul pun itu juga yang berbeda dan termasuk dekat dengan tema yang diajukan. Nah, persyaratannya sama seperti yang lainnya, ada Sinta Score Overall,
untuk yang Saintek 50 dan kemudian Sosum dan Seni itu 25. Tim pengusul juga harus mendapatkan rekomendasi dari LPPM, di mana juga boleh mengusulkan lebih dari satu program berbasis wilayah. Yang penting nanti LPPM ikut menjaga kualitas dan juga program yang diajukan itu memang benar-benar masing-masing itu sesuai dengan template-nya, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk program pemberdayaan wilayah PW ini wajib ada kolaborasi antara perguruan tinggi, ya, klaster mandiri dengan utama, madya, pratama, dan wajib berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah setempat. Mau dengan dinas pendidikan boleh, mau dinas peternakan juga boleh, atau yang lainnya, ya, sesuai dengan program yang diusulkan Ibu Bapak sekalian. Nah, usulan yang disampaikan ke DRTPM itu maksimal 200 juta per tahun. Tapi syaratnya dana sharing yang berasal dari Pemda atau CSR atau LSM itu minimal 100 juta, ya. Seandainya dana itu dari CSR, tetap saja sumber atau kegiatan yang dilakukan basisnya adalah RPJMD daerah yang akan didampingi atau akan di tempat untuk kegiatan, ya. Kemudian melibatkan minimal 2 kelompok masyarakat, ya, yang ada di kawasan itu, kemudian minimal per kelompok isinya 20 orang, ya. Jadi artinya kelompoknya cukup besar sehingga harapannya kegiatan itu punya makna kemanfaatan untuk keberdayaan dari mitra. Nah, jarak antara perguruan tinggi pengusul ke mitranya itu nanti perguruan tinggi yang dekat dengan lokasi itu boleh, itu maksimal adalah 200 km atau bisa lebih, asal masih di dalam satu provinsi, ya. Maksimal 200 km, ya, itu, atau boleh lebih dari 200 km selama dalam satu provinsi. Nah, kemudian kriteria atau sasarannya, kegiatan ini adalah basisnya adalah desa, bukan kelurahan, ya. Dua bidang kewilayahan yang berbeda setiap tahun, ya. Jadi mau digarap bidang kesehatan dengan pendidikan boleh. Di tempat kami bidangnya adalah kesehatan dan ekonomi, boleh, ya. Yang penting bidang-bidang yang diajukan itu semua termuat, ya, ada di RPJMD yang masih berlaku, ya. Jadi tahun 2023 ya berarti pakai sasaran RPJMD tahun 2023. Demikian, ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi prosesnya, basisnya adalah program unggulan dari RPJMD. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat pemberdayaan desa binaan itu adalah kegiatan yang dilakukan di kawasan desa binaan dengan dana yang diberikan oleh DRTPN sebesar 150 juta. Mahasiswa yang dilibatkan itu 4 orang mahasiswa, sama dengan rekognisi 5 SKSG. Kemudian sampaikan juga, ya, jadi di dalam lokasi kegiatan itu ada 2 kelompok masyarakat loh, ya, 2 kelompok masyarakat di mana masing-masing kelompok itu ada 20 orang anggotanya yang nanti akan kita tingkatkan kapasitasnya untuk mampu melakukan sesuatu sesuai dengan teknologi dari para pengusul yang mengajukan program tersebut, ya. Kemudian wajib melakukan kolaborasi, ya, dengan pemerintah desa yang dibuktikan nanti dengan surat pernyataan bermaterai, ya, Ibu Bapak sekalian. Kemudian nanti kriteria syarat yang diwajibkan yaitu bahwa desa ini minimal dengan 2 bidang masalah per tahunnya, ya. Sekarang masalahnya terkait dengan pendidikan dan kesehatan
tahun depan mau lingkungan dengan masalah pertanian boleh, tahun depannya lagi dengan aspek kebudayaan dengan kesehatan boleh saja, silakan. Tergantung program RPJMD yang ditetapkan di daerah setempat ya. Dan durasi kegiatannya sama setiap selama 3 tahun, di mana setiap tahun itu nanti akan ada review eksternal dan disitulah kami yang dari DRTPM akan mengevaluasi apakah kegiatan ini bisa dilanjutkan atau fit atau sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau misalnya ternyata anggarannya tidak diberikan sesuai dengan janji proposal, maka bisa saja DRTPM itu kemudian melakukan terminasi atau terminate ya, penghentian program ya, sehingga program ini benar-benar harus dijalankan, termasuk ketika diketahui program ini duplikasi atau double funding dengan pemberi anggaran yang lain ya. Jadi ini gunanya ada Monef eksternal itu adalah melakukan proses identifikasi ya. Jadi kira-kira luarannya itu maksimal atau tidak ya. Profesional itu kalau lihat seorang dah hafal, itu biasanya suka nakal, alatnya itu hanya difoto-foto saja, nanti 2 bulan dipinjamkan, bulan ketiga sudah diambil lagi. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau memberikan suatu alat itu harus diserahkan, sekali lagi diserahkan dengan berita acara serah terima barang ya. Jadi nanti profesional itu nanti kalau turun untuk melakukan proses visitasi itu dipelototi betul, benar enggak ini alatnya diserahkan atau benar enggak alat ini baru dibelikan. Kalau alatnya ini katanya diberikan tapi sudah tidak berfungsi, nah itu sangat bahaya ya. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Nah kemudian kegiatan ini juga akan dinilai sasarannya pada tahun pertama, kedua, ketiga itu luarannya itu seperti ini ya. Jadi ada luaran wajib, peningkatan kebudayaan mitra yang harus ditulis secara terkuantifikasi, kemudian juga publikasi di dalam proceeding seminar atau di dalam jurnal ya nasional ber-ISBN dan lain sebagainya. Yang untuk tahun kedua itu jurnal nasional Cinta peringkat 1 boleh, 2 boleh, 6 boleh, 7 enggak boleh, wong enggak ada ya. Jadi kita dalam hal ini Ibu Bapak sekalian punya luaran wajib dan itu nanti akan dikontrol ya setiap tahunnya oleh reviewer eksternal maupun internal, termasuk nanti ada enggak luaran tambahan ya. Luaran tambahan itu nanti akan memberikan nilai lebih ya. Ibu Bapak sekalian, ketentuan penulisan proposal kalau tadi di penelitian itu bisa tiktokan Pak Eko dengan Prof Diah. Kalau saya nih tiktokan dirinya sendiri. Saya mau tiktokan dengan Prof Wisnu itu kelihatannya lagi sibuk banget nulis itu ya. Ketentuan penulisan proposal Ibu Bapak sekalian. Nah, ini saya ikut diperhatikan oleh Prof Wisnu ini ya. Jadi harus pakai bahasa Indonesia yang baik ya, ditulis secara ringkas karena ada batasan jumlah kata dari masing-masing subbagian, subbab yang ada di dalam proposal itu masing-masing skema itu berbeda-beda. Jadi salah satu pekerjaan dari reviewer itu identifikasi apakah tim pengusul itu sudah menuliskan proposal itu sesuai dengan ketentuan panduan. Salah satu kelemahan utama dari para pengusul itu adalah tidak menyesuaikan dengan ketentuan di panduan ya. Nah, kemudian menulis citasi itu dengan Vancouver ya. Jadi mau pakai Harvard ya nggak boleh ya. Jadi harus dengan metode penomoran, kemudian jumlah katanya juga harus sesuaikan dengan ketentuan. Kalau memang maksimalnya 500 ya nggak boleh 600 atau 700 ya. Kemudian juga Ibu Bapak sekalian, ketentuan yang lain untuk penulisan format proposal itu perhatikan ya, ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan itu ada jumlahnya. Kalau yang monotahun ya, yang pemula itu 6 bulan maksimal. Kalau yang monotahun yang lain termasuk yang multi tahun itu memang multi tahun itu
apa itu namanya, basisnya adalah 3 tahun ya, 3 tahun maksimal. Kemudian per tahunnya itu nanti 8 bulan. Kenapa kok 8 bulan? Karena nanti jumlah anggarannya dikalikan 8 ya. Jadi nanti para reviewer juga akan mengecek ajuan anggaran yang diajukan oleh Ibu Bapak sekalian proporsional. Jadi ada bagian honor, ada bagian investasi peralatan atau teknologi yang diterapkan kembangkan, transportasi, lain-lain, itu semuanya ada proporsinya, sehingga mohon kiranya proporsinya bisa dilihat di buku panduan. Nah, surat kesediaan kerjasama, ya, kolaborasi ditandatangani oleh mitra dan bermaterai 10.000 ya, 10.000 betulan materai yang betulan, nggak boleh fotokopian kemudian ditempelkan, ya, itu di pengusul yang lalu-lalu itu banyak yang seperti itu. Nah, itu reviewer senang kalau sudah seperti itu langsung gugur secara administrasi, ya. Originalitas usulan juga harus mengacu pada tanda tangan yang dengan materai 10.000 sesuai dengan lampiran 5 format pernyataan originalitas usulan, ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, format seperti ini itu nanti beda antara skema pemberdayaan berbasis masyarakat, skema pemberdayaan kewirausahaan, dan pengembangan wilayah itu nanti format-formatnya berbeda. Ibu Bapak sekalian menyesuaikan saja. Ini yang saya ambil contoh itu untuk pemberdayaan berbasis masyarakat. Nanti masing-masing ditetapkan apakah terkait dengan fokus bidang ekonomi hijau atau ekonomi biru dan lain sebagainya. Kemudian juga anggaran yang diusulkan Kemendikbudristek itu berapa. Kemudian kalau ada anggaran pendamping dari CSR bagus banget ya. Kemudian mahasiswa terlibat berapa itu harus ditulis ya Bu Bapak sekalian. Nah, kemudian ini ya di dalam pendahuluan itu nanti ada batasan kata ya, di dalam ringkasan juga ada batasan kata. Untuk pendahuluan ini jumlah katanya tidak lebih dari 1.000 kata yang isinya adalah bagian analisis situasi. Banyak usulan di tahun-tahun lalu itu cerita panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi mau ngurusi mitra yang ada di Magelang yang diceritakan Indonesia atau dunia. Jadi pola pikirnya masih pola pikir penelitian. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika kita bicara analisis situasi, langsung cerita bagaimana kondisi dari mitra. Kalau perlu disampaikan dengan menggunakan metrik terkuantifikasi seperti ini, sehingga para reviewer ya, Prof. Widjana, Prof. Wisnu, dan reviewer yang lainnya itu bisa memiliki gambaran ya, mitranya yang nanti akan didampingi itu seperti apa. Produktivitasnya atau kegiatannya itu seperti apa, itu diceritakan di dalam pendahuluan itu ya. Termasuk di dalam pendahuluan itu nanti disampaikan bagaimana kaitannya dengan MBKM ya. Kemudian bagaimana juga dengan kegiatan ini untuk capaian IKU atau fokus yang diperhatikan ya. Apakah fokus bidangnya mau bidang pariwisata atau ekonomi hijau atau bidang transportasi, silahkan. Tetapi nanti harus diceritakan apa kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian. Ya. Kemudian kita lihat di bagian C1 dan C2 itu berbicara pada permasalahan prioritas. Ya. Untuk permasalahan dan solusi ini, Ibu Bapak sekalian, kita kalau berbicara untuk program yang monotahun, maka hanya satu bidang atau satu aspek ya. Tapi kalau yang monotahun yang PKM ya, atau yang mahasiswa yang disampaikan dalam bentuk KKN, itu juga 2 aspek kegiatan yang dilakukan dalam proses pendampingan di masyarakat ya, atau kelompok masyarakat. Kemudian solusi permasalahan Ibu Bapak sekalian, itu solusi yang ditawarkan jangan hanya mengatasi stunting dengan penyuluhan atau peningkatan pemahaman, itu tidak bisa. Jadi ada sesuatu yang kita berikan untuk mengatasi problem yang terkait dengan
misalnya kesehatan, stunting ini perlu saya sampaikan karena rata-rata ya teman-teman yang dari bidang kesehatan itu orientasinya kebanyakan hanya penyuluhan pendampingan ya. Kemudian target luaran itu dirumuskan masing-masing sesuai dengan target yang dikaitkan dengan permasalahan yang diungkapkan di C1 ya. Jadi di bagian C2 ini cara mengatasi masalahnya ditampaikan, teknologi yang akan diterapkan itu disampaikan di situ, termasuk untuk luaran-luarannya itu seperti apa. Jadi kalau kita menyampaikan luarannya dalam bentuk penyampaian peralatan, bukan berarti peralatan itu sudah diberikan kepada mitra titik, enggak. Tetapi nanti luarannya dalam bentuk keberdayaan mitra pasca peralatan itu diberikan. Apakah nanti produktivitas meningkat 3 kali, 10 kali, pendapatan menjadi 3 kali atau 10 kali, silakan. Tapi sesuatu yang sifatnya itu nanti kuantitatif, ya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, untuk penyampaian kedua adalah metode. Lihat, ini di metode maksimal 1.500 kata, ya. 1.500 kata itu nanti memuat 5 hal ini, 5 nomor ini. Loh kok 5? Tulisannya kan 6, Ibu. Ya. Ini yang nomor 1 atau nomor 2 itu dipilih salah satu ya Ibu Bapak sekalian ya. Ini mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif ya. Ini saya tadi ambil contoh untuk yang monotahun ya Ibu Bapak sekalian. Ini ada yang kaitannya dengan ekonomi produktif. Nah, kalau yang kegiatan yang tidak ekonomi produktif yang mana? Pakai yang ini. Tapi kedua-duanya sama, minimal 2 bidang permasalahan ya dipecahkan ya. Jadi 1 atau 2 ini opsional, dipilih salah satu. Yang 3, 4, 5, 6 diuraikan satu-satu ya, Ibu Bapak sekalian. Kelemahan dari banyak pengusul yang lampau dan mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi, itu adalah partisipasi mitra dan potensi rekognisi SKS mahasiswa itu seringkali itu tidak disampaikan ya. Jadi 2 hal ini itu seringkali dilupakan oleh para pengusul. Nah, karena kenapa nggak cermat melihat panduan ya. Nah, ini Ibu Bapak sekalian gunakan template yang memang sudah disampaikan di dalam usulan, termasuk luaran-luaran dan target yang dicapai. Jangan lupa kaitkan juga dengan IKU-nya ya, seperti itu. Nah, ini cycle yang nanti akan dihadapi oleh Ibu Bapak sekalian. Ada mulai seleksi administrasi, seleksi substansi, dan site visit. Khusus site visit ini untuk yang multi tahun ya. Kemudian ketentuan penggunaan anggaran, ada batasan ya untuk honorarium. Ini kalau yang penelitian tadi bisa tiktokan. Saya membayangkan kalau bisa tiktokan dengan Prof. Wisnu, pasti romantis sekali. Ya. Prof. Wisnu itu untuk honorarium itu maksimal 15% ya Ibu Bapak sekalian ya. Jadi seluruh total dana usulan itu bisa menyampaikan honorarium maksimal 15%. Tapi nggak boleh ya dalam bentuk narasumber yang berasal dari tim kerja atau tim pengusul ya. Bolehnya narasumber dari luar dari tim pengusul ya. Meskipun demikian nggak boleh. Misalnya timnya itu ada 3, kemudian mendatangkan narasumber dari luar itu 4. Yang tim pengusulnya hanya menjadi pendengar. Nah, itu berarti tim itu akan menjadi IO ya. Jadi hindari sedapat mungkin yang namanya narasumber kalau tidak terpaksa. Usahakan yang diurusi adalah sesuai dengan rekam jejak atau bidang ilmu para pengusul. Begitu ya Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian komponen biaya teknologi, inovasi, semuanya itu minimal 40% dari dana usulan ya. Bidang untuk apapun itu 40%. Nah, nanti barang-barangnya atau TTG-nya, teknologi tepat gunanya, itu bisa diberikan kepada mitra atau masyarakat itu dengan berita acara serah terima aset di AST yang bermaterai ya. Kemudian untuk komponen biaya pelatihan itu maksimal 25% ya.
Jadi mau pakai FGD, pelatihan, seminar, tapi jangan jangan luarannya dalam bentuk seminar kit dan lain sebagainya. Itu kita melakukan kegiatan yang berdasarkan kemauan kita, ya. Sebetulnya kalau prinsip pengabdian itu adalah berbasis kebutuhan dari mitra. Jadi mitra itu seharusnya sudah senang didatangi oleh para dosen, sehingga dosen-dosen itu tidak perlu memberikan seminar kit, kemudian ATK, sehingga nanti di dalam RAB itu kesannya RAB isinya ATK dan seminar kit membayar para mitra anggota masyarakat dengan uang harian dan lain sebagainya. Mohon jangan seperti itu, ya. Lebih diutamakan adalah TTG atau teknologi inovasi yang diberikan kepada mitra. Nah, kemudian biaya perjalanan itu maksimal 15% dari total anggaran yang diusulkan. Itulah alasannya kenapa aspek jarak itu menjadi pembatas, Ibu Bapak sekalian. Kalau jaraknya itu semakin jauh, maka persentase 15% ini nanti akan terlampaui, dan konsekuensinya nanti para pengusul datang ke lokasi mitra itu hanya sedikit kali datang, kemudian penutupan itu tok, ya, itu proses pembinaannya akan menjadi minim. Komponen biaya yang lainnya itu bisa 5%, misalnya untuk biaya pendaftaran jurnal, seminar nasional, atau pendaftaran standar SNI, hak cipta atau KI yang lainnya, itu silakan, ya. Nah, ini slide ini menyampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Jadi honorarium yang 15% itu, Ibu Bapak sekalian, itu harus dipastikan bahwa itu merupakan honor buat narasumber yang memang terpaksa di-hire atau moderator, pembawa acara. Kemudian mitra tidak berhak memperoleh honorarium, sehingga nanti kalau pengusul itu akhirnya memasukkan honor untuk mitra, itu pasti nanti anggarannya dicoret, ya. Kemudian juga honorarium untuk pembantu lapangan atau asisten pelaksana itu masih diperkenankan, ya. Itu untuk kegiatan honor. Tetapi untuk para mahasiswa yang MBKM itu tidak diperkenankan karena dia kan sudah dapat SKS. Nah, kemudian untuk biaya inovasinya, TTG-nya atau bahan baku untuk meningkatkan kapabilitas itu minimal 40%. Oh, saya mau 50 atau 60%. Oh, bagus, ya. Jadi nanti sesuatu yang diberikan kepada mitra atau desa binaan atau untuk proses kegiatan itu menjadi lebih maksimal, ya. Nah, satu hal yang dilarang untuk pembelian aset atau TTG ini adalah pembelian lahan, ya, kendaraan, atau pembelian peralatan renovasi ruangan atau bangunan, pembelian laptop, printer, ya, itu tidak diperkenankan, ya, pembelian furnitur, ya, itu tidak diperkenankan. Kalau misalnya tim pengusulnya itu namanya Saudara Nur Cahyo, nah itu mau beli komputer, ya, komputer 5, nah itu tidak boleh, ya. Jadi termasuk juga kamera itu juga tidak diperkenankan menurut aturan, ya. Kemudian biaya pelatihan, Ibu Bapak sekalian, itu komponen ini maksimal 25%, ya. Yang tidak diperkenankan itu satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor, itu adalah hanya bisa didanai apabila pesertanya menghadirkan orang-orang dari kementerian atau instansi atau masyarakat umum, ya. Anggaran ini penggunaannya adalah maksimal untuk pelaksanaan substansi kegiatan, ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan kaitannya dengan biaya perjalanan yang maksimal 15% tadi, ya. Jadi ini tidak diperkenankan perjalanan luar negeri, khusus untuk perjalanan dalam negeri, dan satuan biaya tiket pesawat itu juga mengacu pada standar ketentuan untuk anggaran di dalam negeri dan ekonomi, ya. Kemudian untuk biaya penginapan pun juga ada standarnya, tarif maksimal
pejabat eselon 4 ya. Seperti itu. Kemudian untuk anggaran komponen lainnya bisa dalam bentuk misalnya monitoring ya, kemudian biaya luaran, hak cipta dan lain sebagainya. Monggo Ibu Bapak sekalian hindari yang merah-merah ini, tetapi gunakan maksimal itu adalah untuk investasi atau sesuatu yang kita tinggalkan untuk proyek atau kegiatan pengabdian yang kita laksanakan harapannya bisa berkelanjutan. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, saya sungguh berharap kegiatan pengabdian itu menjadi ladang amal jariah Ibu Bapak sekalian. Jadi pada saat Ibu Bapak sekalian itu melaksanakan proses pengabdian yang diterima baik oleh masyarakat, masyarakat menjadi lebih mampu, itu maka jariahnya akan mengalir terus-menerus kepada Ibu Bapak sekalian. Demikian Ibu Bapak sekalian dari tampilan kami, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi semua Ibu Bapak sekalian, khususnya yang berada di Indonesia bagian tengah. Mudah-mudahan semua semangat untuk mengajukan proposal di tahun 2023. Saya tunggu proposalnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo, Mbak. Baik. Bentar, Ibu. Oh, baru naik ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Oki dan Pak Wisnu juga yang sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya izin mengingatkan kembali ya untuk membuka kembali kolom Q&A. Jadi apabila ada pertanyaan yang sekiranya sama dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh rekan-rekan dari DRTPM, maka bisa untuk dibaca kembali dan juga jangan lupa untuk melihat panduan dari laman 5. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mohon izin dulu ya dan Kit. Maka kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait pemaparan yang sudah dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah tampak antusiasmenya juga ya Bapak Ibu, kita lihat dari kolom Q&A-nya juga tadi juga sudah beberapa pertanyaan dari YouTube juga dan juga kolom Q&A sudah dijawab ya oleh rekan-rekan dari DRTPM. Untuk saat ini saya buka tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Berhubung memang karena sudah dijawab oleh rekan-rekan oleh DRTPM melalui kolom Q&A, maka saya membuka diskusi atau tanya jawab secara langsung bersama narasumber ini 3 penanya saja Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Mungkin langsung saja yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, baik. Di sini sudah raise hand Ibu Ira Fahlia. Oke, dari Ibu Ira Fahlia mungkin bisa on mic untuk bertanya dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Silakan Ibu Ira Fahlia. Tidak ada, Mbak. Mungkin lanjut saja. Oke, tidak ada ya, Pak, sepertinya. Oke, baik. Selanjutnya ada Nia Puspita Hapsari. Boleh untuk mengajukan pertanyaannya?
Oke, baik. Tidak ada juga ya suaranya. Kita lanjut ke Eri Yuda. Oke, silakan untuk Pak Eri Yuda. Mohon untuk di-unmute terlebih dahulu. Sepertinya ada kesulitan juga Mbak saya. Oke, karena Mas Eri Yuda tidak ada suaranya, mungkin kita lanjut ke Ibu Dwi Desmayana. Silakan untuk Ibu Dwi Desmayana untuk mengajukan pertanyaannya. Suaranya nggak kedengeran ya. Ini sepertinya sudah siang ini Mbak. Jadi Iya. ini Oke, baik. Tidak ada juga ya Bapak Ibu suaranya. Kita lanjut ke Bapak Dasman Johan. Silakan Bapak Dasman Johan untuk mengajukan pertanyaannya. Koneksi suaranya ya. Iya, suaranya. ya sepertinya ada masalah. Atau mungkin Atau pakai runcat aja ya, kali ya. atau boleh kita mengambil beberapa yang dari chat saja Mbak saya sambil menunggu beberapa pertanyaan. Di sini banyak sekali pertanyaan tentang eligibilitas begitu ya, dari atas sampai bawah ada lebih dari 30 pertanyaan tentang eligibilitas. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau untuk penelitian nanti mungkin akan ditambahkan oleh Prof. Dia, tetapi kalau eligibilitas nanti silahkan mengacu kepada panduan. Jadi walaupun di portal Bima mengatakan oh saya L300 tetapi kata di Bima masih eligible. Jangan Bapak Ibu, nanti pasti nanti tidak akan lolos di evaluasi administrasi nanti, karena nanti akan ada verifikasi manual terhadap jabatan akademik Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya. Ada lagi tentang ini tentang PDP, karena juga sekali banyak pertanyaan tentang penelitian dosen pemula, di mana apakah berhak menjadi ketua atau kalau menjadi anggota berapa kali dan seterusnya. Kalau untuk dosen pemula, andaikan masih eligible, maksimal hanya boleh didanai 2 kali sebagai ketua. Tetapi sebagai anggota tidak ada batasan asalkan masih dalam kuota ibu bapak semuanya. Jadi kuotanya tadi adalah dua penelitian didanai, entah itu 1 ketua 1 anggota atau 2 anggota. Mungkin Bu Diah bisa menambahkan tentang eligibilitas ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang eligibilitas. Terima kasih Pak Eko menambahkan dari pertanyaan terutama untuk yang menyangkut izin belajar. Setahu saya kalau izin belajar seharusnya diizinkan untuk mengajukan hibah penelitian, namun terkendala pada sistem Bima. Mungkin nanti sistem Bima bisa diupayakan untuk bisa mengakomodir hal tersebut, selama mungkin ada istilah 60 km dari institusi ini kan, tapi ini kan tidak berkaitan gitu dengan penelitian. Ini kalau
berkaitan dengan penelitian ya tadi available atau tidak, eligible atau tidak. Berarti seharusnya eligible, terutama kalau Bapak Ibu izin belajar, bukan tugas belajar seperti itu. Ya itu saja tambahannya Pak Eko. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang dari atau mau dari chat, silahkan. Iya, saya ini sama ya. Jadi kalau izin belajar itu kan tridharmanya tetap harus jalan itu ya, Prof. Dia. Jadi baik penelitian, pendidikan maupun pengabdian itu semuanya harus memenuhi syarat karena itu izin belajar. Tapi kalau yang tubel itu memang tugas belajar itu memang harus lepas semuanya untuk kegiatan studi lanjut. Nah, ini pertanyaan dari Pak Rudiansyah. Boleh masuk ke bidang lain antar fakultas atau boleh antar universitas ya Pak ya? Kalau untuk kegiatan pengabdian itu memang harusnya antar bidang, boleh antar fakultas dan juga boleh kolaborasi ya. Prinsip kolaborasi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ataupun di dalam matriks tadi ada matriks kolaborasi antara yang mandiri, kemudian yang unggul ya, yang pratama dan lain sebagainya, itu ada metriknya Pak Rusdiansyah. Itu saya kira. Kemudian saya mau nanya lagi tentang fitur cari dosen tidak dapat di akun. Nanti kalau yang kaitannya dengan teknis mungkin Mas Dwiki atau Mas Rohmat atau Mas Levin. Habis ini akan ada khusus sesi Bima Bu Okit gitu. Oh ya. Ini juga saya juga akan ini deh mencarikan pertanyaan yang relevan gitu ya. Membantu saja gitu ya. Yang mungkin ada pertanyaan yang sifatnya kelembagaan. Jadi ada UPPM yang bertanya syaratnya apa aja sih, maksudnya biar kan tadi ada pengusul submit proposal kemudian disetujui oleh LPPM. Nah, bagaimana syarat apa saja sih kriteria LPPM yang proposal seperti apa yang disetujui LPPM? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dana pendamping 10% Mbak Erlin. Jadi mungkin dua itu yang menjawab Mbak Erlin saja gitu ya. Karena ini sifatnya kelembagaan. Kok jadi saya yang jadi moderator? Maaf. Ya nggak apa-apa, toh kadang moderator, kadang narasumber, kadang penanya, kan gitu. Iya Bapak Ibu, untuk dana pendamping 10% ini wajib ya di penelitian. Di sini wajibnya itu dana pendamping itu dari kampus, maksud kami Bapak Ibu kan di kampus wajib monas internal ya Bapak Ibu. Jadi dana pendamping 10% itu adalah untuk mendampingi penelitian di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi saat monas internal itu menggunakan dana perguruan tinggi tentu saja dana 10%-nya itu. Jadi tidak meminta dari dosen masing-masing seperti itu. Dan saya rasa semua beberapa perguruan tinggi sudah melakukan SPMI tunjangan mutu seperti itu ya, terkait dana pendamping 10%. Atau bisa dana pendampingnya itu in-kind, monggo Bapak Ibu. Ini tergantung dari kesediaan dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Tapi pada prinsipnya monas internal itu wajib bagi perguruan tinggi yang peroleh dana hibah, sehingga tentu saja nanti dana tersebut ada dari perguruan tinggi, bukan dari DRPPM. Selain itu misalkan dana dari LPPM, saya rasa semua yang ikut LPPM ya Bu Okit dan lain-lain juga paham betapa LPPM itu harus punya dana pendamping, karena kan selain MONEF, ketika pengajuan proposal, LPPM kan wajib mengecek proposalnya betul atau tidak. Ketika akan mengunggah laporan kemajuan, LPPM juga mengecek kan, ini betul nggak laporan kemajuan yang diunggah, betul nggak luaran, betul nggak SPPD yang diunggah seperti itu. Nah itu tentu saja butuh dana pendamping kampus itu seperti itu. Iya Bapak Ibu, saya rasa cukup menjawab. Atau mungkin Bu Okit pengalamannya sebagai ketua LPPM dan Pak Eko pengalaman sebagai ketua LPPM dapat membantu menjawabnya, dana 10% itu dana apa sih sebenarnya? Iya. Dana 10% itu kan bisa diambilkan dari dana pengelolaan dan dana untuk pelaksanaan kegiatan per tahun itu adalah menurut peraturan perundangan. Untuk anggaran yang disediakan itu
20% itu untuk yang penelitian, kemudian yang pengabdian itu 10% itu aturan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, realisasinya kadang-kadang yang disediakan oleh universitas itu sedikit banget gitu loh. Bahkan 5% itu tidak ada. Nah, itulah yang barangkali mumpung ini ketemu LLDT dan LPPM seluruh Indonesia, mohon kiranya dari LPPM itu juga dianggarkan pertama anggaran untuk pendampingan ya, kemudian anggaran untuk proses validasi